I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipi Tiara dengan NIM 203200266. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah manajemen konflik. Baiklah, di sini judul materi yang akan saya jelaskan adalah penyebab konflik, eksistensi, dan jenis konflik. Penyebab terjadinya konflik ada pun berbagai faktor, yaitu yang pertama, perbedaan individu. Di sini yang meliputi perbedaan individu yaitu perbedaan pendirian, perbedaan perasaan. Manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian, perasaan yang berbeda-beda satu sama yang lainnya. Yang kedua, perbedaan latar belakang. Kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Yang ketiga yaitu perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Manusia memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam atau kelompok memiliki kepentingannya yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah suatu yang lazim dan wajar terjadi. Tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut akan memicu terjadinya konflik sosial. Yang kelima yaitu perbedaan antar individu. Konflik sosial antar individu dapat terjadi apabila ego manusia masing-masing individu tidak dapat dikendalikan secara tepat. Dan yang keenam yaitu perbedaan antara kebudayaan. Perbedaan kebiasaan, nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh individu atau kelompok dapat menjadi pemicu konflik jika masing-masing pihak tidak mencoba memahami nilai dan norma satu sama yang lainnya. Yang ketujuh yaitu perbedaan kepentingan. Perbedaannya tingkat kebutuhan hidup dapat menyebabkan perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Perbedaan ini dapat berupa perbedaan kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Yang kedelapan, perbedaan etnis. Memprioritaskan etnis tertentu dalam perekrutan meski masih ada etnis lain dalam daerah tersebut. Yang kesembilan yaitu perbedaan agama. Konflik akibat perbedaan agama cenderung merupakan hasil negatif dari rentetan konflik yang terjadi sebelumnya. Eksistensi konflik. Dalam upaya untuk menunjukkan eksistensinya, manusia kerap kali diperhadapkan dengan konflik eksistensi, imajinasi yang terlalu tinggi, tanggapan orang lain tentang diri kita, kapasitas diri, dan kondisi-kondisi lainnya. Beberapa hal yang dapat menimbulkan konflik eksistensi. Dalam hal konteks konflik pengelolaan sumber daya alam, konflik yang sering terjadi adalah yang pertama, tumpang tindih. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam. Contohnya seperti hutan kota, di mana itu adalah lahan masyarakat, hutannya masyarakat. Enggak ada di situ tercantumnya itu hutan pemerintah, tetapi di situ pemerintah mengambil alih hutan tersebut untuk menjadikan hutan kota atau hutan karena itu tidak tertulis dan tidak terstruktur dengan baik. Di situ pemerintah secara langsung membuat itu menjadi hutan kota. Di situ contoh tumpang tindih. Terus yang kedua,
kegagalan pengaturan tata ruang untuk memberikan ruang kelola yang adil. Yang ketiga, ekspansi penguasaan lahan kawasan hutan untuk pengembangan tanaman industri kehutanan dan perkebunan. Yang keempat, tidak efektifnya program pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. Yang selanjutnya yaitu jenis konflik. Menurut Badan Ausson, terdapat beragam jenis konflik. Yang pertama, konflik vertikal yang terjadi antara tingkat hierarki seperti antara manajemen puncak dan manajemen menengah. Yang kedua yaitu konflik horizontal yang terjadi antara orang-orang yang bekerja pada tingkat hierarki yang sama di dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu konflik di antara staf lini, orang-orang yang memiliki tugas yang berbeda, misalnya antara divisi pembelian bahan baku dan divisi keuangan. Yang keempat yaitu konflik peran, berupa kesalahpahaman tentang apa yang seharusnya dikerjakan oleh seseorang. Yang kelima, konflik perselisihan. Paling mudah terlihat dapat berbentuk protes, tindakan, indisipliner, keluhan, unjuk rasa, ramai-ramai dan lain-lainnya. Yang keenam yaitu konflik persaingan yang tidak sehat. Yang ketujuh yaitu konflik sabotase. Konflik sabotase ini sering digunakan di dalam permainan politik. Yang kedelapan yaitu konflik inefisiensi atau produktivitas yang rendah. Pihak yang sengaja melakukan tindakan-tindakan yang berakibatkan menurunkan produktivitas. Yang kesembilan yaitu konflik penurunan moral. Dicerminkan di dalam penurunan gairahnya bekerja, seseorang untuk bekerja gitu. Terus yang ke-10 yaitu konflik menahan atau menyembunyikan informasi. Salah satu sumber daya yang sangat penting. Informasi di suatu pekerjaan itu sangat penting. Tetapi penyembunyian informasi atau identik dengan kemampuan mengendalikan kekuasaan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Saya harap kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.